Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian dasar hukum ibadah kurban, Al-Qur'annya jelas. Al-Kautsar ayat yang kedua tadi. Hadisnya banyak bertebaran. Selain dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, juga ada di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36. Hadisnya ada hadis yang berupa qauliyah sabda Nabi, ada yang berupa fi'liyah perbuatan Nabi sendiri yang mencontohkan. Misal yang berupa fi'liyah adalah hadis Jabir bin Abdillah yang menceritakan pernah beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat Idul Adha, beliau menyembelih seekor kambing seraya berdoa sebelum menyembelih itu, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, korban ini adalah dariku dan dari umatku yang tidak mampu berkorban. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hanya saja meskipun dalilnya jelas, sama-sama tahu ayat Al-Qur'annya, sama-sama tahu hadisnya, namun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Apa sih hukum menyembelih binatang kurban untuk berkorban bagi yang mampu? Setidaknya ada dua pendapat mainstream, arus besar, tentang hukum menyembelih binatang kurban bagi yang mampu ini. Yang pertama, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah Al-Auza'i berpendapat kalau menyembelih binatang kurban bagi yang mampu itu dihukumi wajib. Nah, dihukumi wajib, orang kalau mampu kok tidak berkorban, dia berdosa, meninggalkan kewajiban. Atas dasar apa kok berpendapat wajib? Satu, ayat Al-Quran tadi perintahnya jelas, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat ikhlas karena Allah Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang kedua, adanya juga hadis yang berisi nada ancaman bagi orang yang mampu namun tidak mau berkorban. Qala Rasulullah SAW, Rasul beliau bersabda, man wajada sa'atan, barang siapa dia menjumpai kelonggaran rizki, walam yudahi ning kok ora gelem berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka sekali-kali janganlah ia mendekati tempat sholat kita ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Atas dasar minimal dua hadis ini, meskipun ya ada dasar yang lainnya, jadi pendapat yang menyatakan kalau berkorban bagi yang mampu itu hukumnya wajib. Namun mayoritas ulama, jumhur, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat kalau menyembelih binatang kurban bagi yang mampu ini sebatas sunnah muakkadah. Sunnah, namun karena Nabi senantiasa mengerjakan, perintah kurban ini turun pada tahun kedua Hijriah, kurang lebih 2 tahun setelah Nabi mukim di Madinah. Setiap tahun Nabi tidak pernah lewat untuk menyembelih binatang kurban. Bahkan di tahun terakhir Nabi menjelang wafat, di saat Nabi melaksanakan haji wada, kurbannya nggak tanggung-tanggung, 100 ekor onta. Coba seandainya 1 ekor onta harganya 50 juta, andai saja kalikan 100, niku pun pinten niku, 50 ping 100, 5.000 juta, 5.000 juta, 5 miliar. 5 miliar beliau keluarkan untuk menyembelih kurban di tahun terakhir beliau sebelum wafat. 63 ekor beliau sembelih sendiri, sisanya 37 ekor beliau wakilkan kepada putra menantu beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib, untuk menyembelihnya. Nah, nanti atas dasar amaliyah Nabi ini boleh menyembelih binatang kurban itu diwakilkan oleh orang lain, seperti yang sekarang marak diwakilkan kepada panitia kurban. Hadirin rahimakumullah. Lah kok bisa nganggep kuwi sunnah muakkadah dudu hukum wajib, padahal tadi mazhab Hanafi mengatakan wajib. Bukankah Al-Qur'annya sama, bukankah hadisnya sama? Li jangan kaget masalah hukum piye ana sing ngandhake wajib, ana sing ngandhake sunnah, ora bengkerengan, ora tukaran, ora gek zaman biye sing ngukumi wajib
ngoco-ngoco karo sing sunah kae dosa kae, mampu bu ora korban tidak, tetapi masing-masing menghargai atas pendapat hukumnya masing-masing. Bagi penganut mazhab Hanafi krono nganggep hukumnya wajib, ya wajib melaksanakan. Bagi kalangan mereka kok mampu tidak melaksanakan, dosa. Tapi bagi pengikut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, mampu nggak berkorban, ya karena menurut mereka hanya sunnah muakkadah, ya tidak berdosa. Kayak orang ngolok-ngolok sing nganggep kuwi wajib berarti kayak duweni dosa, tidak, karena pendapatnya sunnah muakkadah lah. Ini contoh menghadapi ikhtilaf perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sejak dulu sudah ada, boten sah kaget. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dari sisi hukum, meskipun ayatnya sama, hadisnya sama, kesimpulan hukumnya berbeda. Kenapa? Sebab bagi yang berpendapat hukum wajib sunnah muakkadah, ayat Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar itu dipahami khususiyah. Lex spesialis itu khusus berlaku bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena redaksi bahasanya pun menggunakan kata ganti orang kedua tunggal. Inna a'toinaka, ka itu kamu satu, sungguh kami Allah telah memberikan kepadamu. Munya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipahami perintah di dalam surah Al-Kautsar itu perintah yang tegasnya khusus bagi Nabi. Ya tetap ono syariat kurban, tetapi bagi umat beliau tidaklah wajib. Nah nanti juga ada hadis penguat tentang ketidakwajibannya menyembelih binatang kurban, hatta sekalipun bagi orang yang mampu. Di antaranya nanti ada hadis, kalau nggak salah dari Imam Tabrani dari jalur sahabat Ibnu Abbas. Nabi sabdakan, salatun hunna alayya faraidu walakum tatawun. Ada 3 macam amalan ibadah bagiku, ketiganya itu faraid, fardu, namun bagi kalian itu sebatas tatawu, kesunahan. 1, an-nahru, berkurban. 2, wal witru, sholat witir. Yang ketiga, warok atal fajri, 2 rakaat sholat fajar qobliyah subuh. 3 ibadah ini bagi umat beliau sunnah, menyembelih kurban, sholat witir, dan sholat qobliyah subuh. Namun bagi Nabi beliau wajibkan pada diri beliau sendiri. Sebab kurban ono ayatnya sing merintahi khusus bagi Nabi. Sholat malam juga ada ayat yang mengkhususkan perintahnya kepada Nabi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sama kata gantinya kakak semua. Itu kata ganti orang kedua tunggal. Dan termasuk pula rakaatul fajri, 2 rakaat qobliyah subuh. Maka ada 2 sholat sunnah meskipun Nabi dalam keadaan musafir tidak beliau tinggalkan, yaitu sholat witir malam dan sholat qobliyah subuh. Tapi sholat sunnah yang lain karena musafir itu masih menjalani keringanan rukhsah untuk mengkosor meringkas sholat, sing papat dadi loro, logikane wong sing wajib diringkes cukup ringane dilakoni ming loro, yo sementara waktu ora usah nglakoni rawatib qobliyah ataupun dia wong sing wajib dilakoni ming loro. Nah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian pula hadis Nabi, meskipun sama-sama membaca ancaman tentang orang yang tidak menyembelih kurban padahal mampu, maka janganlah mendekati musola kita, tempat sholat kita. Dan itu dipahami bukan kok kemudian dikeluarkan dari golongan umat Islam. Musola dalam hadis Nabi itu bukan tempat sholat permanen seperti istilah musola yang kita gunakan di lingkungan kita. Musola dalam istilah yang Nabi gunakan dan juga oleh para sahabat, bahkan sampai sekarang di Arab, itu tempat tanah lapang yang hanya temporer, yang kadang-kadang digunakan untuk sholat. Seperti sholat id, sholat istisqa, tanah lapang, nah itu namanya musola. Kalau bangunan permanen yang digunakan untuk sholat fardu 5 waktu, meskipun tidak digunakan untuk sholat Jumat, di Arab sana ya disebut dengan masjid. Maka maknanya
hadis itu, barang siapa yang mampu namun tidak mau berkorban, janganlah mendekati musola kita. Nek wong mampu ora kurban nggopo, ora usah sholat Idul Adha. Kira-kira maknanya semacam itu. Kemudian juga nanti ada contoh dari sahabat Abu Bakar dan Umar, beliau pernah sesekali tidak berkorban, untuk menunjukkan kepada sahabat yang lain kalau kurban itu bukanlah ibadah yang wajib hukumnya. Maka tarjih dalam hal hukum menyembelih kurban bagi yang mampu sekalipun, ini berpendapat hukumnya sama seperti jumhur ulama, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan.